Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya ada saat kita diam sehingga roh Tuhan yang akan menuntun dan gantikan kita serta gunakan kita sebagai sarung tangan di tangan Tuhan. Jadi dari landasan kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 20a dan kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai 47 teman-teman. Maksudnya itu tema pagi ini adalah ada cara yang tertinggi dari kekuatan Tuhan. Itu adalah bagaimana apabila kita ya berdiam diri teman-teman, membiarkan seolah-olah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melangkah gitu. Selama kita terus-terusan menggunakan kekuatan kita, Tuhan itu tidak bisa bekerja di dalam kita teman-teman. Nah ini untuk lebih detailnya nanti coba kita baca draft. Tapi sebelum kita di draft, kita coba masuk ke dalam firman Tuhannya dulu. Landasan firman Tuhan dari kitab Markus. Teman-teman coba teman-teman cari kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 47 teman-teman. Nabi judul di perikop ayat 1, Nabi Isa di hadapan Pilatus, itu judulnya itu. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Nabi Isa lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Nabi Isa, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Nabi Isa. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Nabi Isa sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Setelah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang. Ini kalau sebelum kita bicara ayat yang lain, ayat 5-nya teman-teman. Ini dikatakan kan dari 1 sampai 5. Pada akhirnya ya Nabi Isa itu tidak menjawab apa-apa teman-teman. Jadi ya berdiam diri gitu. Nah ini kalau yang tadi saya katakan justru adalah satu kekuatan yang maha tinggi teman-teman. Apabila kita memang berpasrah menyerahkan segala sesuatu itu dengan cara berdiam diri kepada Tuhan teman. Jadi itu cara berdiam diri itu bukan cara atau bukan tindakan iman teman. Berdiam diri itu adalah salah satu tindakan iman yang malah maha dahsyat kalau dari sisi rohani gitu. Meskipun kalau dari sisi duniawi kok diam gitu, kok tidak berjuang untuk melangkah. Padahal berdiam diri itu adalah termasuk melangkah teman. Suatu tindakan bahkan apabila dari sisi kekuatan Tuhan ya berarti berdiam diri itu mengizinkan seluruh kekuatan Tuhan itu ya bisa ada di dalam kita gitu. Tanpa kita berdiam diri sangat susah untuk Tuhan bisa memberikan all out kekuatan kepada kita gitu. Jadi intinya gitu, berdiam diri itu adalah melakukan firman Tuhan, bukan berdiam diri itu seperti seolah-olah terkesan tidak melakukan apa-apa. Orang dunia mungkin bisa beranggapan seperti itu, tapi kalau bicara dari sisi rohani tidak teman-teman. Karena ada Tuhan di dalam kita. Ya kita waktu berdiam diri itu kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang supranatural itu malah bekerja teman-teman. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Jadi ada hal-hal yang kebiasaan dilakukan oleh duniawi teman-teman dalam hal pengampunan ya contohnya seperti itu. Tapi kalau di dalam rohani, di dalam firman Tuhan, di dalam pola-pola Tuhan ya tidak mengikuti kebiasaan duniawi teman. Pola-pola Tuhan itu tidak mengikuti kebiasaan duniawi karena pola Tuhannya dengan gayanya pola Tuhan sendiri gitu tuh. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Nabi Isa karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang-orang banyak
untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Ya, namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Nabi Isa disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, ini kadang-kadang dunia itu seperti itu, teman-teman. Jadi membela yang benar itu bukan dari sisi kebenaran, tapi membela yang benar dari tekanan, teman. Kalau tekanannya istilahnya dari masyarakat terlalu besar, akhirnya si pejabat atau kita yang berwenang takut gitu, akhirnya mengikuti yang malah ngikutin masyarakat yang waktu itu bertindak tidak benar. Itu konsekuensi duniawi seperti itu, teman. Bisa mengalahkan kebenaran ya oleh karena tekanan gitu. Tapi kalau bicara di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, tidak ada gitu yang bisa mengalahkan kebenaran walaupun ditekan. Yaitu dengan cara ya ujung-ujungnya berdiam diri, teman-teman. Tidak perlu harus bertindak, berkata-kata, bertindak atau apa-apa gitu. Yang berdiam diri, berpasrah kepada Tuhan ya, dengan tetap melakukan firman Tuhan dan tetap pengharapannya, pengandalannya ya tetap ada di sisi Tuhan, teman-teman. Nabi Isa diolok-olokkan. Kemudian serdadu, ini ayat 16 ya, teman-teman. Kemudian serdadu-serdadu membawa Nabi Isa ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dengan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan Nabi Isa, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya, gitu. Pakaiannya untuk disalib itu gitu. Nabi Isa disalibkan, ini ayat 20b. Kemudian Nabi Isa dibawa keluar untuk disalibkan. Seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Nabi Isa. Mereka membawa Nabi Isa ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Nabi Isa. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika Nabi Isa disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, yaitu Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah firman Tuhan yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia karena mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Nabi Isa mencela Nabi Isa juga gitu. Nah, ini di ayat 33-nya, teman-teman, ya, judulnya Nabi Isa mati, perikopnya Nabi Isa mati pada jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Nabi Isa dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihatlah ia memanggil Nabi Elia gitu. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Nabi Isa minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Nabi Elia datang. Jadi kalau di sini ada Nabi Isa sebutkan Eloi Eloi, itu kan maksudnya itu kan memanggil nama Tuhannya gitu, Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi salah persepsi oleh orang-orang di sana, dianggapnya memanggil Nabi Elia, teman-teman. Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Nabi Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berseru Nabi Isa dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah gitu. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Nabi Isa dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Nabi Isa. Ini di ayat 42 perikopnya judulnya Nabi Isa dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat dari Nabi Isa. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Nabi Isa sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Nabi Isa sudah mati gitu. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Nabi Isa dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Nabi Isa di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Nabi Isa dibaringkan. Ini ceritanya sudah komplit, saya bacakan teman-teman, kitab Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 47 teman-teman. Nah ini saya coba langsung menjelaskan pakai draft aja teman-teman, jadi bisa satu persatu kita urai gitu. Markus pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kedalaman pengenalan dan juga kemampuan mengerti serta keberanian percaya melakukan firman Tuhan. Pada saat dewasa rohani, maka akan gunakan kuasa Tuhan tertinggi dengan diam dan berpikir, dan diam dari berkata, serta diam dari bertindak gitu. Karena saat diam, maka mengizinkan Tuhan melalui roh Tuhan yang akan menuntun dan berbicara serta melangkah gitu bagi kita. Nah ini kita butuh kedalaman rohani teman-teman untuk bisa sampai kita mengenal dan mengerti bahwa diam itu adalah kuasa tertinggi yang dari Tuhan bagi kita gitu. Tapi waktu kita belum menjadi dewasa rohani, kadang-kadang kita itu jadi banyak ngomong teman, banyak tingkah, banyak ngomong gitu. Karena banyak mengeluh gitu. Yaitu karena kita belum mengerti apa artinya akan firman Tuhan yang sebenarnya gitu. Apa arti perintah peraturan firman Tuhan yang sebenarnya, apa arti rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya, dan juga apa sih janji-janji Tuhan gitu yang akan diberikan kepada kita. Yaitu awal-awalnya wajar teman. Jadi waktu kita proses bertumbuh iman kita, proses kedewasaan rohani kita bertumbuh dari balita rohani, berkembang menjadi anak-anak rohani, berkembang lagi menjadi dewasa remaja rohani, dan berujung kepada kedewasaan rohani. Di dalam tingkat kedewasaan rohani bukan tingkat-tingkat lagi teman-teman. Tapi dari cerita yang tadi di kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 5, Nabi Isa itu sebagai sulungnya orang Nasrani, menurut orang Nasrani seperti itu gitu. Ya, panutannya orang Nasrani. Ya waktu dalam kondisi pengadilan manusia gitu ya. Ya Nabi Isa tidak
bercelote atau berkata-kata gitu atau berpikir gitu. Tidak, dia ya Nabi Isa cuma berserah bahwa ya kepada Tuhan Allahnya gitu ya. Ya biarin apa yang terjadi, biar terjadi seperti yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki bagi si Nabi Isa-nya. Nah, ini dibuktikan di kitab Markus pasal 15 ayat sampai 5. Sebenarnya kita juga sama, teman-teman. Kita ini ada momen-momen yang Tuhan mengharapkan kita ini juga mengalami penyalipan, teman. Bukan tidak gitu. Jadi semua orang yang berharap kepada Tuhan, semua orang yang mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, pada satu titik, teman-teman, harus bisa mengalami seperti Nabi Isa itu. Bagaimana ya kita berpasrah untuk kita disalibkan gitu. Cuman bedanya waktu Nabi Isa itu kan yang disalibkan fisiknya, teman-teman, tubuhnya gitu. Tapi kalau buat kita yang disalibkan itu adalah hawa nafsu kita, teman, daging kita. Itu saja, teman, bedanya. Jadi kalau Nabi Isa disalibkan sebagai fisiknya, tubuhnya gitu. Tapi kalau kita itu tidak, teman, jiwa kita yang disalibkan itu, teman. Jadi beda gitu. Nabi Isa Tuhan Allah butuhkan disalib secara fisiknya, secara tubuhnya, ya karena memang parameternya itu butuh darah dari Nabi Isa untuk bisa membebaskan dosa-dosa kita dari dunia ini, teman-teman. Baik dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, dosa asal itu, atau dosa yang timbul karena kita belum bertobat, belum berbalik dan bertobat. Nah, itu butuh darah gitu sebagai simbolis untuk membebaskan dosa-dosa kita itu, teman-teman. Makanya Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa itu ya untuk itu, teman-teman, untuk bisa membebaskan ya, semua manusia, bukan orang-orang Nasrani aja, semua manusia dibebaskan dari dosa awalnya Adam dan Hawa itu, teman-teman, dibebaskan. Bahkan dosa yang sebelum kita berbalik dan bertobat itu juga dibebaskan. Jadi pengorbanan Nabi Isa itu bukan cuman karena karena kejadian penghukuman zamannya Pilatus itu, bukan cuma itu, secara total ya, secara rohani gitu semua ya. Nah, ini kenapa Nabi Isa disalib itu karena itu. Tapi yang tadi saya katakan, bagi kita yang mengikuti percaya mengikuti firman Tuhan, sama, teman, satu saat kita juga akan mengalami penyalipan. Cuman bukan penyalipan dalam bentuk tubuh, tapi lebih penyalipan dalam bentuk daging gitu, hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu itu kan adanya kan di jiwa, teman-teman. Jadi bagaimana kita mematikan, disalibkan jiwa kitanya dengan digantikan oleh jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu digantikan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu tidak hanya ada di firman Tuhan, teman. Di perintah dan peraturan firman Tuhan, di janji-janji Tuhan, dan di rancangan dan kehendak Tuhan. Itu semua ada di firman Tuhan, teman. Nah, ini cuma kendalanya kan kalau belum dewasa rohani, ya waktu kita istilahnya ingin mencari Tuhan dan firman Tuhan, ingin mengenal firman Tuhan, ingin mengerti firman Tuhan, kan dengan kekuatan kita sendiri, teman, kekuatan manusia gitu. Bagaimana kita dengan pikiran, perasaan, kehendak kita yang mengasumsikan arti dari firman Tuhan tersebut. Tapi waktu kita dewasa rohani kan tidak bisa begitu, teman-teman. Tidak bisa cuma mengandalkan manusia. Kalau orang-orang yang belum dewasa rohani, yaitu kembali mengandalkan diri sendiri, atau mungkin juga menambahkan input-input dari masukan dari teman-teman rohani yang lebih senior, atau mungkin juga inputan hikmat dari mentor rohaninya atau dari rohaniawannya gitu. Tapi ternyata kan tidak cukup, teman. Apabila kita sudah dewasa rohani, ya Tuhan sudah sediakan roh Tuhan di dalam setiap kita manusia ini, ya untuk bisa menjadi ya penuntun, ya pengajar gitu, ya pembela, ya penghibur gitu. Itu roh Tuhan kan di fungsi itu, teman-teman. Jadi akhirnya nanti roh Tuhan yang memberi pengertian kepada kita, yang menuntun kita dan yang menuntun langkah-langkah kita harus apa. Nah, ini yang disebut kedewasaan rohani itu di kitab Mazmur pasal 15 sampai 5 itu ya begitu, teman-teman. Jadi beda kalau dari sisi Nabi Isa istilahnya disalibkan untuk bisa mati tubuhnya, tapi kalau untuk kita manusia-manusia ini gitu, ya disalibkan untuk bisa mati jiwanya, mati dagingnya, mati hawa nafsu dunianya, diganti dengan ya apa yang diperintahkan, janjikan dan dirancang kehendaki oleh firman Tuhan itu dengan menghidupkan roh Tuhan. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Kita mesti disalibkan karena Nabi Isa juga sudah disalibkan gitu. Markus pasal 15 ayat 6 sampai 15.
Mengandalkan Tuhan tidak sama dengan memanfaatkan fasilitas dan peluang serta cara-cara rasional yang dunia sediakan. Andalkan Tuhan lebih berpasrah kepada apa yang dirancang dan dikehendaki Tuhan, di mana butuh firman sebagai peta tujuan dan butuh roh Tuhan sebagai kompas mencari jalan mencapai tujuan itu gitu. Jadi ini kadang-kadang kalau kita udah bicara dengan apa? Kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dalam arti kata melakukan firman-firman Tuhan gitu, dengan menghidupkan roh Tuhan. Akhirnya peluang-peluang yang timbul di dunia itu bukan jadi hal yang harus kita ambil gitu. Jadi kalaupun misalnya terjadi peluang gitu ya, untuk bisa peluang yang demi kebaikan gitu, ya kita kadang-kadang nggak mau ambil teman. Apabila memang Tuhan tidak menggerakkan kita, apabila roh Tuhan tidak menggerakkan kita. Jadi banyak sekali iblis itu gitu menjebak manusia itu dengan cara seperti perbuatan baik gitu. Perbuatan baik itu ya demi seolah-olah menjebloskan manusia ya masuk ke dalam kemudian kakak. Contohnya gini teman, misalnya urusan sukses duniawi gitu. Ya sukses duniawi itu kan kalau bicara sukses duniawi itu soal harta benda atau mamon itu dimanfaatkan dengan cara benar, ya pasti berguna teman-teman. Ya apabila dimanfaatkan dengan benar. Tapi kalau dengan cara-cara iblis, dengan rancangan kehendak iblis, justru bagaimana manusia itu ya untuk mendapatkan target sukses duniawi, yang mendapatkan harta-harta benda duniawi itu, mendapatkan mamon duniawi itu demi kepentingan nafsunya si manusia itu sendiri teman-teman. Bukan dipakai istilahnya hal-hal harta benda atau mamon itu dipakai menjadi alat untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman sampai ke ujung bumi. Nah itu kan jadi kebaikan dalam arti kata mendapatkan harta benda dan mamon, yaitu baik gitu. Tapi kalau dengan cara-cara diteruskan dengan cara-cara iblis, kebaikan itu malah menjadi kebinasaan, kesesatan teman-teman. Tapi kalau cerita kebenaran gitu, ya yang namanya harta benda dan mamon itu tidak berujung menjadi kesesatan, tapi mereka malah dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, bukan kesesatan. Nah itu bedanya antara kebaikan dengan kebenaran itu seperti itu teman-teman. Nah kita sebagai orang-orang yang taat gitu ya, taat mengasihi percaya Tuhan melalui firman-firman dan roh Tuhannya, ya kita tidak mau teman-teman istilahnya berpikir bahwa apa kebaikan itu ya seperti yang orang dunia inginkan, seperti iblis inginkan gitu, atau seperti orang berkeyakinan inginkan. Orang berkeyakinan adalah orang yang beragama tetapi kurang benar gitu dalam mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhannya gitu. Itu orang berkeyakinan. Dan jangan sampai kebaikan itu menjadi jebakannya iblis gitu teman-teman. Untuk menjebak kita, kebaikan itu malah menjadi kesesatan gitu. Ya bagaimana kita mesti bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan dari pengertian roh Tuhan gitu. Ya dengan cara yaitu kebaikan itu menjadi keselamatan, bukan menjadi kesesatan teman. Kalau kita ngikutin dunia atau iblis, ya kebaikan itu malah bisa membuat kita tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Tapi kalau misalnya kebaikan itu bisa diartikan dengan dasar-dasar perintah-perintah firman Tuhan gitu, dengan melakukan perintah-perintah firman Tuhan untuk menuai janji-janji Tuhan, untuk masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yaitu kebaikan itu akan berujung menjadi keselamatan teman-teman. Ya menjadi alat keselamatan bagi kita dan bagi sesama kita gitu. Ya keselamatan itu dalam arti kita bagaimana kita bisa menggunakan kebaikan harta benda contohnya atau mamon tadi ya untuk bisa memberikan kebenaran firman sehingga sesama kita melakukan firman Tuhan. Nah waktu sesama gara-gara kita memberikan kebenaran firman Tuhan, sesama kita melakukan firman Tuhan, kita aja teman-teman mendapat reward, yaitu posisi yang lebih tinggi di dalam surga sebagai anggota timnya Tuhan di dalam surga yang mengatur warga surga itu bahkan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga teman. Itu bonusnya apabila kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai sesama kita melakukan firman Tuhan. Kitanya bonusnya jadi beda posisi teman yang lebih tinggi.
kuncinya gitu teman. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan belum tentu kita mau ngikutin apa yang ada peluang dan situasi kondisi orang-orang dunia anggap itu baik dan bisa dilakukan. Belum tentu teman. Kita bisa diam diri, kita nggak mau melakukan seperti itu gitu. Markus pasal 15 ayat 16 sampai 20a. Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Mengandalkan Tuhan identik dengan mengosongkan diri, sehingga terkesan tidak wajar dan bodoh bagi dunia, dan dunia akan mengolok-olok dengan menghina dan menindas serta menyingkirkan kita dari pergaulan masyarakat dunia umum pada umumnya, dunia umum pada yang ada gitu. Jadi mengandalkan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Apalagi kalau sampai sudah berdiam diri gitu. Jadi bisa aja di dalam satu keluarga teman-teman. Ya contoh misalnya kalau saya gitu, saya coba belajar untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih belajar untuk mau mengerti firman Tuhan, lebih belajar berani untuk melakukan firman Tuhan. Waktu saya melakukan itu teman-teman, yang namanya keluarga saya atau keluarga kecil saya atau keluarga besar saya, bahkan komunitas dan masyarakat yang mengenal saya, dianggapnya saya tuh aneh teman-teman. Kenapa sih kok diem aja gitu ya dalam kondisi misalnya tim kerja saya yang dibantu oleh istri dan anak-anak saya, kok saya tidak bantui gitu, tidak membantui bagaimana masuk ke dalam operasional keseharian itu gitu. Tapi kok saya malah menempatkan diri bagaimana saya ingin menyelesaikan persoalan perusahaan itu bukan dengan cara-cara duniawi, tapi saya lebih menyelesaikan dengan cara-cara rohani. Jadi kalau kita ibaratkan usaha itu adalah satu activity, anggaplah misalnya kalau kita umpamakan ada satu kegiatan gitu, satu aktivitas, contohnya waktu cerita Maria dan Marta teman-teman. Maria dan Marta, waktu Nabi Isa datang di tempatnya Maria dan Marta karena ada activity gitu ya, di situ terjadi ada dua cerminan teman. Ada si Marta yang benar-benar menyibukkan diri dengan activity duniawinya gitu ya, terhadap activity itu dalam aktivitas event itu gitu. Nah, tapi kalau Maria itu tidak teman. Maria itu lebih banyak mendengarkan apa sih yang Tuhan firmankan gitu. Ya, didengarkan, di-sharingkan gitu. Nah, ini jadi dua orang ini kakak beradik ini beda sekali teman-teman. Marta itu melakukan wajarnya hal-hal duniawi gitu, yang memang orang dunia anggap itu lebih penting, lebih baik daripada yang diambil oleh Maria gitu, langkah Maria. Tapi kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari sisi Nabi Isa katakan apa? Bahwa ya Marta ya silakan aja gitu melakukan activity, ya pantasnya dunia harus lakukan gitu, itu wajar-wajar aja. Tapi Nabi Isa katakan bahwa yang lebih baik itu sebenarnya Maria gitu. Maria, padahal kalau kata Marta, Maria itu kayak terkesan malas sekali teman-teman. Kok tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan hal-hal yang dunia, yang pada umumnya orang-orang dunia lakukan gitu. Ya, nah ini bedanya Marta dan Maria seperti ini teman. Jadi kalau Marta itu mengantisipasi permasalahan itu dengan cara-cara duniawi gitu. Tapi kalau itu Marta ya. Kalau Maria mengantisipasi masalah-masalah dunia itu, permasalahan itu dengan cara rohani teman-teman. Nah ini tinggal tergantung ya kita mau menempatkan diri kita di mana, dan pola pikir benar tidak benar itu dari persepsi yang mana gitu. Cuman kalau saya tangkap dari sisi rohani, dari sisi Nabi Isa katakan gitu dalam firman-Nya ya begitu. Jadi ya bukan berarti Marta itu salah melakukan hal-hal duniawi, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai rohani atau Nabi Isa membandingkan mana yang lebih baik, tetap Nabi Isa secara rohani katakan bahwa ya Maria itu melakukan hal yang lebih baik. Nah ini karena apa ya? Karena dalam kondisi dalam satu keluarga itu suami dan istri itu satu teman-teman. Jadi akhirnya saya pikir ya dari apa yang terjadi dalam hidup saya dan istri saya dan keluarga saya dari tahun 2000
3 itu saya lepaskan operasional itu, teman-teman, saya anggap bahwa ya Tuhan pasti mengadakan orang itu yang untuk meneruskan, karena operasionalnya bukan ditutup, tapi sayanya yang lepasin operasional tapi perusahaan nggak ditutup gitu. Nah, akhirnya itu terjadi penunjukan istri saya dan tim lama saya sebagai yang mengatur operasional itu. Ya pasti dengan cara-cara dunia, teman-teman. Tapi Tuhan ajar saya secara pribadi itu mulai masuk bagaimana mengantisipasi permasalahan itu dengan cara rohani dari tahun 2003 loh, teman-teman, sampai 2002. Bahkan sebelum 2003 pun saya sudah tidak bisa fokus karena yaitu kedatangan ada 4 hamba Tuhan yang dari Jakarta itu gitu, yang tahu-tahu bernubuat bahwa saya Tuhan akan datang ke dalam kehidupan saya, akan melibatkan diri dalam kehidupan saya. Itu dari tahun 2000, teman. Jadi berlanjut 2000, ngalami sampai 2003, lepasin operasional, ribut lagi sampai 2007, take over kepada istri dan tim saya yang lama, berkembang lagi, masalah tuntas selesai pada 2011, tapi saya tidak tergerak juga. Terus sampai sekarang, sampai 2022, teman-teman. Ya begini gitu. Dan kalaupun Tuhan gerakkan saya kembali tahun 2022 ini mulai menggerakkan balik, ya tetap cuma fungsinya sebagai makro aja, teman-teman. Makro dari jadi makro kebijakan perusahaan saya, di mana ya untuk pengembangan perusahaan yang akan datang, ya jelas saya akan terapkan prinsip-prinsip rohani gitu, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa kalau dulu istilahnya kita mengembangkan perusahaan tanpa dasar apa-apa, sekarang saya mesti kembangkan perusahaan yang ini gitu dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bedanya cuma di situ aja, teman-teman. Cuma di fungsinya tetap saya tidak masuk ke dalam operasional. Saya cuma bicara di fungsi komisaris yang lebih kebijakan-kebijakan besar aja. Jadi mana sih yang saya boleh iakan gitu dan mana yang tidak? Ya semua saya coba setting ulang gitu. Saya bikin resetting ya, berarti pengulangan visi misinya perusahaan apa itu semua, teman. Dasarnya itu ya bagaimana kita bisa berujung ya keuntungan perusahaan itu ya untuk bagaimana kepentingan Tuhan. Ya intinya itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita hidup tidak untuk diri sendiri seperti halnya orang-orang yang dunia dulu juga saya lakukan gitu. Ya bagaimana mencari sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu seolah sudah berubah semua, teman-teman. Jadi bagaimana tujuan saya itu ya untuk mencapai target keselamatan akhirat, bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana supaya kita bisa melakukan firman sehingga masuk surga. Nah sekarang setelah kita makin dewasa rohani, ada homework yang dari Tuhan yang lebih itu. Ternyata kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, teman. Apabila kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan taat kepada Tuhan, ternyata Tuhan ada satu lagi. Selain kita melakukan firman, kita ini harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, agar sesama kita itu mau melakukan firman gitu. Ya kalau sesama kita melakukan firman Tuhan, berarti akan masuk ke dalam surga. Tapi kitanya, teman-teman, yang memberitakan kepada sesama kita untuk melakukan firman Tuhan, itu mendapat bonus di dalam akhirat. Itu ya seperti itu, posisinya lebih tinggi dari warga surga yang normal gitu. Ya sebagai timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau sebagai keluarga Tuhan dalam surga. Itu bonusnya, itu yang Tuhan rancang dan kehendaki seperti itu. Jadi teman-teman, apabila sudah dewasa rohani, tidak boleh cuma cukup berhenti melakukan firman Tuhan aja, tapi tetap melangkahkan mandat yang kedua dari Tuhan adalah bagaimana memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama. Nah, memberitakan kebenaran Tuhan ini yang Tuhan teman-teman mesti beresin. Beda antara kita yang di marketplace di dunia sekuler dengan mentor rohani dan rohaniawan. Kalau mentor rohani dan rohaniawan kan mengajarkan teori-teorinya, teman-teman, teori ketuhanan, teori-teori firman gitu, hukum-hukum firman. Meskipun mereka juga harus melakukan firman Tuhan. Apabila tidak hanya mengajarkan firman Tuhan dan tidak melakukan, ya tetap aja nggak bisa masuk surga, teman. Nah kita juga sama, selain melakukan firman Tuhan, kita harus juga memberikan firman Tuhan melalui kesaksian, bukan mengajarkan teori, teman.
tapi melalui kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Nah ini yang diberitakan kepada sesama kita itu ya cuma sebatas ini, teman, bahwa nanti ujung-ujungnya Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya intinya seperti itu, teman, tapi dalam bentuk kesaksian aja, teman-teman. Nah ini sudah apa sih, jadi kalau mengandalkan Tuhan itu seperti itu gitu, bahkan orang dunia anggap tidak wajar gitu, teman. Kok bodoh banget, kok diem gitu loh. Ya cuman begitu, teman. Tapi memang ya kembali lagi ya memang cara Tuhan seperti itu gitu. Nah, masalah nanti keluarga kita atau keluarga kecil kita, keluarga besar kita, atau komunitas atau masyarakat kita tidak bisa menerima kita, yaitu adalah bentuk-bentuk prosesnya, teman, proses-proses iman gitu. Ya bagaimana kita harus bisa melewati itu semua. Kalau tanpa ada mereka, ya tidak ada timbul permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, ya berarti tidak ada proses iman gitu, teman. Jadi memang kita butuh permasalahan, ya cuman untuk bisa kita kuat menghadapi permasalahan itu kita butuh ya firman Tuhan dan Roh Tuhan, teman, untuk mengantisipasi itu. Kalau enggak, kita sendirian tidak akan mampu, teman-teman. Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32. Jalan keselamatan hidup dari Tuhan berbeda dengan jalan kesuksesan hidup dari dunia. Karena Tuhan rancang dan kehendaki agar manusia dapatkan keselamatan hidup kekal di akhirat dalam surga. Ya, sedangkan dunia hanya rancang dan kehendaki sebatas dapatkan kesuksesan duniawi yang fana saja. Ya, jalan keselamatan Tuhan dianggap halangan bagi kesuksesan duniawi. Nah ini bagi orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Cara-cara Tuhan, cara-cara kita melakukan firman Tuhan itu dianggapnya apa sih, membatasi, teman-teman, membatasi, membuat lambat gitu ya, untuk bisa mendapatkan sukses duniawi gitu. Karena dengan di jalan Tuhan itu kadang-kadang yang tidak bisa, teman-teman, segala macam cara dihalalkan. Kalau cara-cara duniawi, teman-teman, untuk mentargetkan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, memenuhi nafsu duniawi, itu kan secara semua jalan kan boleh dilakukan, teman. Semua itu boleh dihalalkan gitu. Semua cara dihalalkan. Ya itu kan salah, teman. Kalau bicara dari sisi rohani kan ada batas-batas yang boleh kita perbuat dan ada batas yang tidak boleh kita perbuat gitu. Nah itu bagi orang duniawi sangat mengesalkan, teman. Banyak hal yang mestinya mudah jadi terkesan sulit, teman-teman. Karena ya kembali lagi, karena memang cara kerja Tuhan ya tidak bisa ambil jalan pintas dengan segala macam cara dihalalkan seperti orang-orang dunia atau cara-cara iblis itu gitu. Jadi ya beda, teman. Makanya pasti kalau kita melakukan firman Tuhan itu ya kadang-kadang dibenci sama itu gitu. Karena memang kembali beda prosesnya, teman-teman. Kalau cerita di dunia itu kan kalau ibaratnya kita bicara emas gitu, teman-teman. Jangan-jangan kalau di dunia itu yang penting bahan dasarnya apa nggak peduli, ya kalaupun nanti di lapisan terakhirnya di lapis emas dianggapnya ya sudah hebat, teman-teman. Padahal kalau bicara emas yang murni itu kan bukan begitu, teman-teman. Dari dasar bahan awalnya aja sudah emas, teman-teman. Bukan memang cuma lapisan emas. Nah kadang-kadang orang dunia itu berpikir seperti itu. Ya sudahlah, yang penting kelihatan kayak emas sesudah gitu. Nah secara rohani, secara Tuhan nggak bisa. Tuhan itu pengen sampai ke dalam-dalamnya kita itu memang emas, bukan sepuan gitu. Nah ini yang membedakan kita, prosesnya lebih sulit dibanding proses orang-orang dunia. Karena orang dunia proses keberhasilan itu ukurannya adalah sukses duniawi di dalam dunia sekarang, dunia fana ini ya, yang namanya bahagia duniawi ya di dunia ini gitu, memenuhi nafsu duniawi ya di dunia ini. Tapi kalau versinya Tuhan kan nggak mau begitu, teman-teman. Tuhan itu kan pengennya kan bukan di dunia ini. Dunia ini kan buat Tuhan terlalu simpel, terlalu kecil, terlalu sedikit gitu ya. Karena balik lagi dari sisi umur aja dunia itu dibatasi 70, 80, paling 120 tahunan. Beda sekali dengan apabila Tuhan berikan kehidupan keselamatan di alam kekal. Di alam kekal itu kan nggak ada batasnya, teman. Nggak ada 70, 80, 120 tahun. Justru nggak berlimit gitu. Nah Tuhan pengen manusia itu manusia roh yang memang mestinya seperti itu gitu. Nah ini yang mesti kita sadari, bahwa kita ini bukan makhluk-makhluk yang
yang lain gitu. Kita ini adalah manusia. Manusia itu adalah manusia roh. Manusia roh adalah manusia yang diberi udara waktu penciptaan awalnya gitu. Waktu penciptaan Adam dan Hawa itu seperti itu teman-teman. Jadi kita ini ya kelompok-kelompok manusia roh yang tidak bisa hidup di dalam dunia fana gitu. Ya kita rumahnya adanya di alam akhirat yang kekal. Nah cuman di dalam alam akhirat kekal itu kan ada dua, teman, masuk ke dalam kekekalan di dalam neraka atau masuk ke dalam kekekalan di dalam surga. Cuman itu aja. Nah untuk bisa membedakan kita masuk ke dalam surga, ya itu balik lagi siapa yang melakukan firman Tuhan, ya otomatis akan masuk ke dalam akhirat kekal di dalam surga gitu, mendapatkan keselamatan kekal di dalam surga. Tapi bagi yang tidak melakukan firman Tuhan, ya akan berujung ke dalam neraka yang kekal gitu ya, kebinasaan kekal di dalam neraka. Nah ini tinggal kita milih mau yang mana teman-teman. Untuk memilih ini ya bukan nanti nungguin setelah kita meninggal dunia kita milih di situ, bukan teman. Waktu kita meninggalkan dunia fana ini otomatis langsung ketemu dengan penghakiman dan penghukuman yang dari Tuhan gitu. Pasti semua orang itu akan mendapatkan itu. Kenapa? Ya penghakiman ketemu dengan Tuhan. Karena kembali ke Tuhan itu kan maha hadir teman. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan bagaimana menghadapi manusia segini banyak, bermiliar-miliar orang. Loh, Tuhan itu kan maha hadir. Ya berarti waktu kita meninggalkan dunia ini, kita otomatis akan langsung ketemu penghakiman dan penghukuman dari Tuhannya langsung loh. Satu persatu teman. Karena Tuhan maha hadir. Dan Tuhan tahu semua gitu. Apa yang kita lakukan di dunia saat ini tahu semua teman. Nah Tuhan tinggal menghakimi, ya ini bisa pantas masuk surga atau masuk neraka, cuma itu aja teman-teman. Nah makanya kalau bisa dari sekarang teman-teman mesti mempersiapkan diri, karena toh kalau kita percaya Tuhan, kita taat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu katakan bahwa kita ini usianya itu cuma sebatas 70-80 tahun rata-ratanya teman-teman. Paling pol 120 tahun. Berarti setelah itu meninggal dunia. Nah apa sih gitu yang kita mesti persiapkan dari sekarang? Bukan istilahnya kita tidak perlu siap-siap apa-apa soal kematian si nanti aja. Setelah kita meninggal dunia baru kita persiapan. Salah besar teman-teman. Dari sekarang kita mesti mengantisipasi, persiapkan diri bahwa nanti waktu ajal kita menjemput kita, waktu kita meninggal dunia, kita harus persiapan apa? Ya mumpung kita belum dalam posisi itu, ya kita harus benar-benar harus persiapkan dari sekarang teman-teman. Kalau yang belum bertobat, ya minimal ya berbalik dan bertobat teman-teman. Kalau cerita istilahnya orang berkeyakinan masih salah mempersepsikan arti keselamatannya Tuhan maksud, ya dirubah dong. Ya pengertiannya dirubah gitu. Kalau orang dunia yang belum ketemu Tuhan gitu, jalan-jalan Tuhan, ya dirubah supaya bisa ketemu Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi tadi dikatakan Tuhan itu butuh kita, teman. Butuh kita yang sudah lebih dewasa rohani, butuh untuk menjadi alat Tuhan, memberikan kebenaran firman Tuhan, supaya sesama kita itu jadi mau melakukan firman Tuhan. Waktu sesama melakukan firman Tuhan, berarti sesama akan mendapatkan keselamatan itu, teman. Kitanya dikasih bonus, yaitu posisi yang lebih tinggi gitu. Markus pasal 15 ayat 33-41. Oleh karena kepasrahan kita, berdiam diri dan menyerah kepercayaan kita kepada rancangan dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya, serta menghidupkan roh Tuhan dalam menjalaninya, maka akan ada penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita yang diawali dengan tuaian rohani dan akan disusul dengan tuaian duniawi sebagai tambahannya. Jadi ini kalau kita kaitkan lagi teman, bagi pelaku firman Tuhan gitu, yang berani melakukan firman Tuhan, yaitu pasti ujung-ujungnya janji Tuhan pasti digenapi teman. Apa sih janji Tuhan gitu? Kalau kita mengacu kepada, selalu saya dari awal mengacu kepada kitab Matius pasal 6 ayat 33, yaitu seperti itu teman, bahwa Tuhan ajarkan kita bagaimana untuk mencari lebih dahulu ya Tuhan Allah dan firman-firman-Nya, supaya kita hidup bisa mengenal kebenaran gitu. Nah waktu kita sudah mengenal kebenaran, sudah hidup dalam kebenaran, ya Tuhan tadi janjikan kan tambahannya akan datang. Apa sih tambahan dalam kitab Matius pasal 6? Maksudnya ya hal-hal duniawi teman-teman, harta-harta duniawi yang kita bisa sebut itu target harta benda, kita bisa sebut mamon gitu. Itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nah cuman fungsi dari tambahan yang berupa harta benda dan
mamon itu ya beda fungsi teman-teman. Karena apa? Karena kita ini sudah mengerti akan maksudnya rancangan dan kehendak Tuhan dan janji-janji Tuhan itu untuk apa. Jadi janji-janji Tuhan dan rancangan kehendak Tuhan, kita diberi berkat tambahan, berkat duniawi itu ternyata bukan untuk dinikmati seperti orang-orang duniawi pada umumnya teman-teman. Tapi Tuhan pengen berkat duniawi, harta benda dan mamon tersebut, ya Tuhan pengen dijadikan alat gitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Butuh dana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu butuh dana. Saya berulang kali sharingkan bahwa ada komunitas yang namanya Full Gospel Indonesia gitu, yaitu kumpulan para pengusaha. Jadi dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan mengadakan dinner party teman-teman. Jadi pesta makan bersama saat malam gitu. Nah ini kan butuh dana teman-teman, dengan mengundang teman-teman pengusahanya lagi, kerabat-kerabatnya, keluarganya juga boleh dibawa. Cuman kalau yang Full Gospel itu yang saya tahu cuma dibatasin laki-laki aja, pengusaha laki-laki. Tapi kalau menurut saya benarnya kan pengusaha kan bisa laki bisa perempuan. Ya kalau menurut dugaan saya, mesti kalau kita bisa ya kita panggil, kita pengusaha, kita undang teman-teman pengusaha kita, lepas laki atau perempuan gitu. Kita ajak keluarga mereka, kita ajak juga kerabat-kerabat mereka gitu. Ya untuk bisa ya mendengarkan kesaksian kita secara bergantian teman-teman, ya untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, kita harus pasrah kepada dan segala macam yang kita alami itu gitu. Yang sebenarnya dengan kita begitu aja juga sudah memberitakan firman Tuhan yang hidup. Apa yang kita alami dalam kesaksian gitu, dalam kehidupan kita itu adalah malah firman yang lebih hidup daripada firman yang di teori teman-teman. Markus pasal 15 ayat 42 sampai 47, kedewasaan rohani kita membuat kita menguburkan pribadi kita sebagai manusia dengan gantikan Tuhan yang hidup, sehingga kita jadi pelaku firman yang militan, ibarat hidup sebagai sarung tangan yang digerakkan tangan Tuhan. Nah ini kalau kita sudah makin dewasa rohani, kita tahu teman-teman bahwa kita ini harus menguburkan ya kita gitu, pribadi kita itu harus dikuburkan, pribadi kita itu harus digantikan dengan pribadinya ya Tuhan gitu, Tuhan Allah. Atau minimal kalau dari firman Tuhan katakan ya minimal ya seperti Nabi Isa sebagai sulungnya orang Nasrani. Kalau mungkin di Muslim seperti Nabi Muhammad gitu sebagai sulungnya Muslim. Nah begitupun Nabi Konghucu atau Nabi Siddhartha Gautama atau lain-lain, bagi masing-masing agama itu Nabi itu adalah sebagai panutan kitanya teman-teman. Nah itu satu-satunya jalan, berarti kan kita harus matikan egonya kita gitu. Ya kita harus hidupkan ya egonya nabi-nabi ya kita itu teman-teman untuk menjadi contoh itu. Nah ini nanti lama-lama teman, apabila kita bicara kita bisa membunuh, mematikan kita pribadinya, kita akhirnya berubah teman, seperti cuman jadi sarung tangan aja teman, sarung tangan di dalam tangan Tuhan itu. Lah kalau kita lepas sarung tangan ini ya pasti kan nggak bisa apa-apa, sarung tangannya lunglai gitu, ya layu gitu, nggak bisa apa. Tapi waktu dipakai oleh tangan Tuhan, sarung tangan itu bekerja, tapi bekerja bukan sesuai dengan tangannya kita, tapi bekerja sesuai yang Tuhan mau gitu. Nah itu teman-teman, kita itu harus bisa membunuh, harus bisa menyalibkan pribadi kitanya teman-teman, dengan diganti ya apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, apa yang Tuhan janji-janjikan, dan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Makna pagi ini temanya seperti itu teman-teman. Untuk bisa seperti itu kita harus berdiam diri gitu ya, dalam bentuk berdiam diri. Kalau bicara bahasa rohaninya ya kita harus mematikan kita, pribadi kita harus membunuh pribadi kita harus menyalibkan pribadi kita, seperti halnya Nabi Isa disalib sehingga ada kuasa Tuhan yang bisa menggantikan kehidupan kita teman-teman. Nah itu kalau sampai kuasa Tuhan itu bisa menggantikan kehidupan kita, ya berarti kita pasti hidup dengan cara benar teman-teman, yang sasaran Tuhan ingin selamat akhirat, bagaimana kita bisa damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa masuk ke dalam surga, bahkan bagaimana bisa menjadi keluarga Tuhan dalam surga. Itu bisa terjadi semua teman, apabila kita berdiam diri. Dalam arti kata kalau saya umpamakan pagi ini, ya apabila kita mau jadi sarung tangannya Tuhan gitu, dimana yang bergerak itu bukan tangannya kita, tapi tangannya Tuhan gitu, yang menggerakkan sarung tangannya. Jadi kita itu benar-benar seperti tidak bisa apa-apa teman-teman. Ya tadi istilahnya kita dibunuh,
bunuh, kita matikan di apa, kita pribadinya, ya kita bahkan menyalibkan kita sendiri, teman-teman. Mudah-mudahan arti dari sarung tangan ini teman-teman gampang ingat. Jadi kita ini sarung tangannya Tuhan gitu, ya, dimana tangannya adalah Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.